Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Andi Wafda dari mahasiswa Magister Informatika Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas atau proyek dari mata kuliah Machine Learning. Nah, proyek ini itu adalah untuk mengimplementasikan citra atau gambar menggunakan teknik clustering, yang dimana eh, di dalam proyek ini harus minimal dari satu metode. Jadi saya memilih dua metode dalam teknik clustering, yaitu metode Cummins dan Gaussian Mixed Model atau yang disebut biasa secara singkat yaitu GMM. Nah, pertama, metode clustering itu apa? Metode clustering itu adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik. Nah, dalam hal ini itu akan diterapkan metode clustering untuk mengelompokkan warna-warna pixel pada citra menjadi beberapa kelompok dengan tujuan untuk mengurangi jumlah warna dan mengompresi ukuran file gambar. Jadi, di dalam metode clustering ini, untuk mengompresi gambar itu nanti akan mengelompokkan beberapa pixel-pixel yang ada pada gambar atau citra menjadi beberapa kelompok. Jadi eh, tujuan dari kompresi ini adalah untuk em, apa, membuang beberapa informasi yang mungkin tidak diperlukan sehingga eh, gambar menjadi lebih eh, kecil atau ukurannya lebih kecil ataukah jumlah warnanya juga lebih kompleks. Untuk metode clustering ini, saya memilih Cummins clustering dan juga Gaussian Mixed Model atau GMM. Pada Cummins clustering ini, metode ini itu bekerja dengan cara mengelompokkan data menjadi K cluster atau nilai K berdasarkan jarak antar gambar dengan pusat cluster. Jadi akan ada beberapa kelompok yang akan kita masukkan berapa nilai K-nya, kemudian dalam konteks gambar ini, metode Cummins itu akan mengelompokkan warna-warna pixel pada citra menjadi K kelompok, di mana K merupakan parameter yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan pada Gaussian Mixed Model, ini mencoba menemukan distribusi Gaussian yang terbaik untuk mempresentasikan warna-warna pixel pada citra. Nah, dalam game M, setiap cluster itu dipresentasikan oleh distribusi Gaussian dengan parameter mean atau rata-rata dan covariance. Jadi, perbedaan antara keduanya itu di mana pada pemilikan means menjadi parameternya itu adalah pusat nilai K atau yang bisa disebut dengan centroid, tergantung dari jumlah K-nya, sedangkan untuk GMM itu adalah parameternya. Parameter mean rata-rata atau rata-rata dan kovariansi. Berapa variasi yang terdapat dalam pixel tersebut atau gambar tersebut. Oke. Nah, saya masukkan dua gambar. Sini gambar yang akan saya kompresi menggunakan teknik clustering dengan kedua metode tersebut, yaitu Cummins dan BNN. Itu adalah yang pertama adalah gambar kucing. Gambar kucing ini ukurannya 153 KB dan juga gambar pemandangan di sini ukurannya adalah 150 KB. Nah, ini adalah hasil kompresinya. Untuk gambar kucing, yang pertama itu saya memilih 5 ya, 5 nilai K yang itu ada 4, 8, 16, 24, dan 32. Nah, ukuran awalnya itu sama, semuanya 193 KB per kilobyte. Kemudian ukuran kompresi menggunakan metode Cummins itu berkurang. Jadi untuk nilai K eh, pada Cummins itu menjadi 119, ini 133, 130, 129, 125, dan seterusnya. Sedangkan pada ukuran kompresi Gaussian Mixed Model atau GMM itu juga berkurang menjadi 72, 99, 121, 125, 126. Kemudian pada hasil kompresi gambar pemandangan dengan nilai K yang sama, yaitu nilai K 4, 8, 16, 24, dan 32, ukuran gambar awalnya itu ada 150,46 kilobyte. Setelah dikompresi menggunakan teknik Cummins, dia naik menjadi 223, 312, dan seterusnya, dan GMM pun juga seperti itu. Kenapa seperti ini terjadi? Bentar.
Jadi kita lihat, nah ini hasilnya untuk gambar kucing. Hasil kompresi gambar kucing setelah dikompresi. Ini adalah gambar originalnya yang sebelum dikompresi. Kemudian ini hasilnya setelah dikompresi dengan nilai K yang saya memilih 4. 4 kemudian terus meningkat menjadi 8, 16, 24, 30. Jadi gambarnya berbeda apa warnanya menjadi semakin komplit ketika nilai K-nya meningkat. Begitupun juga dengan GMM. Ya, jadi semakin banyak nilai K yang dimasukkan, maka gambar akan semakin mendekati gambar aslinya atau pixel-pixelnya itu akan semakin meningkat. Nah, begitupun juga dengan gambar pemandangan. Pada gambar pemandangan juga semakin tinggi nilai K-nya, itu akan semakin mendekati gambar aslinya. Nah, oke. Pada Cummins clustering, hasil kompresi gambar dengan metode Cummins itu menunjukkan perubahan ukuran file yang berbeda seiring dengan peningkatan nilai K. Jadi pada jenis gambar berbeda. Nah, kita lihat tadi di tabel bahwa pada gambar kucing itu dia meningkat, tidak, dia agak menurun. Nah, mungkin dari nilai K itu dia agak naik, kemudian semakin meningkat nilai K dia akan menurun. Sedangkan pada gambar pemandangan itu dia terus meningkat seiring dengan nilai K yang juga meningkat. Nah, ini ya, pada gambar kucing, ukuran hasil kompresi itu lebih rendah dan menurun secara signifikan dengan peningkatan nilai K. Nah, sementara pada gambar pemandangan, ukuran hasil kompresinya itu lebih besar dan terus meningkat. Nah, perbedaan dalam perubahan ini itu dapat disebabkan oleh karakteristik masing-masing gambar dan distribusi warna pada gambar tersebut. Artinya adalah pada gambar pemandangan, warna pada gambar pemandangan itu lebih kompleks, lebih bervariasi dibandingkan gambar kucing yang lebih sederhana. Ya, kita lihat di sini, ini pada gambar pemandangan itu warnanya lebih banyak, lebih bervariasi. Sedangkan gambar kucing ya dia cuma mungkin beberapa warna putih, orange, hitam dan sebagainya. Sedangkan pada gambar pemandangan itu warnanya macam-macam. Nah, dan analisis visual menunjukkan bahwa kualitas visual gambar keduanya juga meningkat secara signifikan dengan nilai K yang lebih tinggi, dengan lebih banyak rincian dan kesan visual yang lebih baik. Ya betul ya, pada nilai K, pada hasil gambar kompresi, pada metode Cummins dan GMM, itu seiring dengan nilai K yang terus meningkat, maka hasil visual gambarnya juga semakin banyak, semakin meningkat dan semakin mendekati gambar aslinya. Nah, jadi pada kedua jenis gambar ini menunjukkan bahwa kualitas visual gambar hasil kompresi itu cenderung meningkat dengan nilai K yang lebih tinggi. Nah, pada nilai K yang lebih tinggi, gambar hasil kompresi itu memiliki rincian yang lebih baik dan mendekati gambar asli. Namun dengan ukuran file yang lebih besar. Jadi, semakin tinggi nilai K, maka semakin tinggi juga nilai warnanya dan juga semakin tinggi nilai ukuran filenya, semakin besar ukuran filenya. Nah, serta gambar yang memiliki lebih banyak variasi warna memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Oke, jadi dibandingkan dengan kucing dan pemandangan, nah, tentu lebih tinggi pemandangan, ukuran filenya pemandangan itu lebih tinggi dibandingkan dengan kucing karena warna pada pemandangan itu lebih bervariasi. Oke. Selanjutnya pada GMM, hasil kompresi gambar dengan metode GMM itu menunjukkan ukuran file yang signifikan peningkatan ukuran filenya itu signifikan seiring dengan peningkatan jumlah cluster. Oke, pada gambar kucing, ukuran hasil kompresi lebih rendah dibandingkan ukuran awalnya dengan peningkatan nilai K karena gambar kucing itu memiliki pola warna yang sederhana, sedangkan pada gambar pemandangan, ukuran hasil kompresinya itu lebih tinggi dibandingkan ukuran awalnya dengan peningkatan nilai K. Karena GMM itu perlu menyimpan lebih banyak informasi warna yang kompleks pada gambar pemandangan. Nah, ketika digunakan pada gambar kucing yang memiliki pola warna yang lebih sederhana, GMM itu berhasil mengompresi gambar dengan lebih baik. Namun, pada gambar pemandangan yang memiliki variasi warna dan tekstur yang lebih banyak, itu GMM tetap mampu
menghasilkan gambar hasil kompresi dengan visual yang baik juga, namun dengan ukuran file yang lebih besar. Jadi kita lihat tadi hasil kompresi pada GMM untuk ukuran kompresinya itu dia terus cenderung meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan nilai K. Jadi untuk pada gambar kucing itu jika nilai K terus meningkat, maka ukuran kompresi juga itu meningkat. Nah, tetapi di sini kan dia lebih rendah ya ukurannya dibandingkan ukuran awal gambar sebelum dikompresi. Nah, sedangkan pada gambar pemandangan dia juga terus meningkat seiring nilai K, tetapi dia lebih besar dibandingkan ukuran awalnya pada gambar pemandangan. Begitupun juga dengan Cummins, karena tadi seperti yang saya jelaskan bahwa pada gambar pemandangan dia memiliki lebih banyak informasi warna dibandingkan pada gambar kucing. Jadi itu yang salah satu yang menyebabkan kenapa hasil kompresinya ya lebih meningkat. Oke, ya seperti itu. Dari kualitas warnanya juga GMM semakin tinggi nilai K-nya, maka hasil gambarnya juga, hasil tulisannya juga itu lebih ini ya, lebih kompleks dan lebih mendekati gambar aslinya. Nah, begitu pula dengan gambar pemandangan. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, Canvas dan GMM itu kedua metode ini tuh berhasil melakukan kompresi gambar dengan baik dan menghasilkan kualitas visual yang juga memuaskan. Nah, hanya pemilihan metode clustering yang optimal itu harus mempertimbangkan jenis gambar dan kebutuhan pengguna terkait tingkat kompresi dan kualitas visual yang diinginkan. Nah, dari hasil visual yang disajikan terlihat bahwa metode Cummins itu dia cenderung menghasilkan gambar hasil kompresi dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan GMM. Nah, dan semakin tinggi nilai K pada kedua metode ini, maka semakin baik juga kualitas visual hasil gambar kompresi yang tercapai. Nah, pada nilai K yang lebih tinggi, gambar hasil kompresi itu cenderung menunjukkan rincian yang lebih jelas dan lebih mendekati gambar asli. Namun, tentu saja ukuran filenya juga akan lebih besar. Sebaliknya, pada nilai K yang lebih rendah, gambar hasil kompresinya itu cenderung memiliki ukuran file yang lebih kecil, tetapi mungkin juga kehilangan beberapa rincian-rincian halus pada gambar aslinya. Ya, itu saja mungkin. Oh, selanjutnya mungkin bisa saya ini ya, saya perlihatkan codingannya. Untuk codingannya itu ini ya, saya menggunakan kode Python pada di lokal ya, kompresi gambar dengan teknik clustering dengan kedua metode, yaitu metode Cummins dan Gaussian Master Model atau GMM. Pertama, saya import dulu library-library yang diperlukan, kemudian membaca gambar yang ingin dikompresi. Ini ada gambar kucing, dan tentu ukuran pixelnya itu 444 kali 719, dan ukuran dengan beda gambar pemandangan itu dia lebih tinggi ya, lebih tinggi ukuran ininya, ukuran pixelnya itu 760, resolusinya lebih tinggi kali 1000 karena warnanya lebih banyak. Nah, kemudian saya masukkan kode untuk menkompresi gambar dengan Cummins. Yang pertama itu ada gambar kucing. Gambar kucing ini kemudian masukkan nilai K-nya. Nilai K-nya itu ada 4, 8, 16, 24, dan 22. Kemudian dia mencoba menkompresi dan mendapatkan hasilnya seperti ini. Ya, seperti yang saya tampilkan tadi di PowerPoint. Ini hasilnya gambar aslinya sebelum dikompresi, kemudian nilai K-nya gambarnya seperti ini, nilai K-nya yang 8 gambarnya seperti ini, dengan nilai K16 gambarnya ini, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya menampilkan ukurannya. Kira-kira ukurannya berapa setelah dikompresi, dan saya mendapatkan untuk nilai KB-nya itu segini, 116 untuk K4, 123 untuk nilai cluster yang 8, dan dia menurun. Nah, kemudian pada gambar pemandangan juga seperti itu, menggunakan kode yang sama, hanya kita mengubah namanya saja dengan image pemandangan, kemudian memasukkan nilai clusternya, kemudian memprosesnya dan menampilkan hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ukurannya juga dia seperti ini. Ya, yang di awalnya 150 KB, setelah dikompresi ternyata dia meningkat ya, lebih besar ternyata. Terus meningkat
seiring dengan nilai yang juga meningkat. Nah, selanjutnya pada teknik pada metode Gaussian Mixture Model, saya input library-nya ini dari sekalian, kemudian membuat kodenya ini, kemudian kita masukkan nilai klasternya juga sama, kemudian kita proses, lanjut, dan hasilnya seperti ini. Nah, ya, ukurannya pun juga seperti ini. Ukurannya dia terus meningkat ya, dan juga dia lebih ukuran gambarnya itu lebih rendah dibandingkan ukuran gambar aslinya. Nah, terus pada gambar pemandangan juga sama seperti Cummins juga tadi, tinggal diubah saja dengan metode GNN, kemudian hasilnya seperti ini ya. Dan ukuran gambarnya juga seperti ini, dia lebih besar dibandingkan ukuran gambar aslinya. Ya, seperti yang tadi jelaskan bahwa sekali lagi mungkin karena gambar pemandangan itu memiliki lebih banyak warna, informasi warna yang disimpannya. Tapi lihat ya bahwa bagaimana perbandingan hasil dari warna gambar yang telah dikompresi dengan kedua metode ini. Tadi mungkin sudah perhatikan bahwa ini ya sebelumnya, dan pada gambar kucing dengan kedua metode ini pada Kamis itu lebih hasil kompresinya Kamis itu lebih baik. Jadi dengan nilai K-nya udah jelas, sedangkan ini agak agak rata warnanya. Kemudian dengan nilai K8 juga seperti itu, dan ya, dan semakin meningkat juga warnanya akan semakin mirip dengan gambar aslinya. Sedangkan pada gambar pemandangan ini perhatikan ya seperti itu, dilihat dari nilai K-nya itu ini ya, bahwa Kamis itu lebih baik dalam mengompresi gambar dibandingkan dengan metode GNN ya. Di sini yang menjadi patokan saya itu nilai gambar pada pemandangan dengan nilai K32 itu Kamis lebih lebih mirip hasilnya dengan gambar originalnya dibandingkan dengan hasil dari metode GNM ya. Jadi kesimpulannya adalah pemilihan metodenya itu dalam kompresi gambar itu lebih baik digunakan pada metode Cummins untuk teknik clustering. Ya, itu saja dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.